Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 25 dengan anggota Hendra Dermawan, Helen, Jackson, Jonathan, dan saya sendiri Tatian Hendra akan membahas POI UTS kami yaitu aplikasi stock management. Latar belakang daripada pembuatan aplikasi ini adalah pendataan di toko-toko kecil seperti toko sembako, toko baju, dan lain sebagainya masih sering digunakan pendataan secara manual dan juga tradisional seperti dengan menggunakan buku, nota, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan peluang menghilangnya data yang tersimpan sangatlah mudah dan juga memakan tempat dan juga memakan uang. Perkenalkan, saya Handra Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dibuat. Jadi, solusi yang kita buat adalah kita dapat melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi. Apa saja yang bisa kita input? Kita bisa menginput users, penggunanya, kita bisa menginput dealers, pemasok barangnya, kita juga bisa menginput products, produk-produk yang akan disimpan dan dijual kembali, dan kita bisa menginput sales, penjualan. Dan ingat, hanya users yang terdaftar dapat menginput data. Jadi hanya users yang diinput oleh admin dapat menginput data. Sehingga dapat dibilang jika tanpa password dan lain sebagainya kita tidak bisa menginput data. Sehingga pendataan menjadi lebih mudah dan aman. Selanjutnya user interface akan dijelaskan oleh Helen. Perkenalkan, nama saya Helen dan sekarang saya akan membahas mengenai user interface dari aplikasi stock management kelompok kami. User interface aplikasi yang kami desain dapat dilihat melalui Figma. Jadi ini merupakan halaman ketika kamu ingin melogin ke aplikasinya. Di sini kita menginput username dan password. Setelah itu tekan login. Nah, di sini ada 4 opsi yang bisa kita pilih. Ada users, dealers, stocks, dan sales. Pertama-tama kita bahas users dulu. Di users ini akan diminta data berupa username, first name, last name, password, email address, dan telepon. Username ini nanti akan digunakan untuk login. Selanjutnya dealers. Dealers di sini adalah sebagai pemasok barang. Di sini akan diminta untuk mengisi dealer ID, dealer name, email address, telepon, dan address. Dan juga bisa add dealers dan delete dealers. Kemudian stocks. Stocks merupakan barang yang kita beli dari dealers. Di opsi stocks ini kita bisa menginput dealer's name yang akan muncul secara otomatis sesuai dengan dealer yang sudah kamu masukkan. Kemudian username adalah user yang menginput stok ini. Product code adalah kode dari produk. Purchase date adalah tanggal bertransaksi dengan dealer. Product name adalah nama produk. Product price adalah modal di mana kamu beli barang tersebut. Quantity adalah seberapa banyak produk yang kamu beli. Profit percentage adalah seberapa persentase keuntungan yang diinginkan dari product price. Setelah semuanya di sini, kita sisa tekan add item atau delete item atau update item. Kemudian sales. Di sales ini ada customer name yang harus diinput secara manual, bill type yang terpisah menjadi credit atau cash, username yang menginput, bill date adalah tanggal bertransaksi dengan customer, product name nama produk, product price harga jual produk, quantity jumlah barang yang ingin dibeli, total product price hasil dari product price dikali dengan quantity. Setelah itu sisa tekan add order. Jadi di bagian kosong sini nantinya akan muncul tabel dari produk-produk yang kamu ingin masukkan. Lalu di sini ada delete order untuk menghapus dan save order untuk menyimpan. Ada kemungkinan desain, tampilan, dan aplikasi kami berubah seiring bekerjanya proyek, tetapi konsepnya tetap sama. Kira-kira begitulah user interface aplikasi kami. Perkenalkan, nama saya Jackson. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai Entity Relationship Diagram. Dapat dilihat dari sini, IRD-nya memiliki 4 entitas, di mana entitas user memiliki primary key yaitu username dan atribut lainnya seperti email, password, font, dan juga name yang merupakan atribut komposit yang dibagi menjadi first name dan last name. Di entitas dealer memiliki primary key yaitu dealer ID dan atribut lainnya seperti font, dealer name, email, dan juga address. Kemudian pada entitas stock memiliki primary key yaitu product code dan atribut lainnya seperti product name, stock
price, quantity, profit, sell price, dan juga purchase date. Kemudian entitas terakhir yaitu sel memiliki primary key yaitu sel ID dan atribut lainnya seperti customer name, total payment, dan juga bill yang merupakan atribut komposit yang dibagi menjadi bill date dan bill type. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi antar entitas. Yang pertama yaitu relasi antara entitas user dan dealer, di mana seorang user minimal dapat menginput dealer sebanyak 0, yang artinya user tersebut hanya login ke aplikasi dan tidak melakukan penginputan data. Lalu, seorang user maksimal bisa melakukan penginputan dealer sebanyak N. Kemudian, seorang dealer minimal atau setidaknya pasti akan diinput oleh seorang user dan maksimal dapat diinput oleh banyak user. Yang selanjutnya yaitu relasi antara entitas user dan stok. Sama juga dengan konsep relasi antara user dan dealer, di mana seorang user minimal dapat menginput stok sebanyak 0, yang artinya user tersebut hanya login ke aplikasi dan tidak melakukan penginputan data stok. Lalu maksimalnya bisa melakukan penginputan stok sebanyak M. Kemudian sebuah stok minimal atau setidaknya pasti akan diinput oleh seorang user dan maksimal dapat diinput oleh banyak user. Selanjutnya untuk relasi antara user dan sel, dapat lihat di sini, di mana seorang user minimal dapat memanage sel atau penjualan sebanyak 0. Sama dengan konsep sebelumnya, yaitu user tersebut hanya login ke aplikasi dan tidak memanage penjualan. Lalu seorang user maksimal bisa memanage sel atau penjualan sebanyak M. Kemudian sebuah sel atau penjualan minimal atau setidaknya pasti akan dimanage oleh satu user dan maksimal juga hanya satu user tersebut. Selanjutnya untuk relasi antara dealer dan stok. Dilihat dari sini dapat disimpulkan bahwa di mana seorang dealer minimal bisa memprovide stok sebanyak 0, yang artinya dealer tersebut sama sekali tidak dipilih untuk memprovide stok. Dan maksimal seorang dealer tersebut dapat memprovide stok sebanyak M. Kemudian untuk yang stok dapat dilihat di mana sebuah stok minimal pasti akan diprovide oleh satu dealer dan stok tersebut maksimal juga hanya diprovide oleh satu dealer tersebut. Dan yang terakhir yaitu relasi antara sel dan stok. Di sini dapat disimpulkan bahwa di mana sebuah sel atau penjualan minimal pasti memiliki satu stok dan maksimal sebuah penjualan tersebut dapat memiliki banyak stok. Kemudian pada bagian stok dapat dilihat di mana sebuah stok minimal memiliki penjualan atau sel sebanyak 0, yang artinya stok tersebut tidak laku dan tidak terjual, dan maksimal stok tersebut dapat memiliki banyak penjualan atau sel. Sekian dari saya, dan untuk selanjutnya yaitu data diagram akan disampaikan oleh Jonathan. Perkenalkan, nama saya Jonathan dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai data diagram. Bisa disimpulkan dari ER diagram sebelumnya, maka kita dapat melihat data diagram sebagai berikut. Yaitu untuk users, kita memiliki username sebagai primary key-nya, diikuti oleh atribut first name, last name, password, user email, dan phone. Untuk dealers, kita memiliki dealer ID sebagai primary key, diikuti dengan dealer name, dealer email, dealer phone, dan address. Untuk sales, kita memiliki sales ID sebagai primary key dan username sebagai foreign key. Dan kita juga diikuti oleh customer name, total payment, bill type, dan bill date. Untuk stocks, kita juga memiliki product code sebagai primary key, dealer ID sebagai foreign key, product name, stock price, quantity, profit percentage, sale price, dan purchase date. Dari sini kita dapat melihat 4 hubungan ini, yaitu untuk yang pertama adalah input dealers dengan username sebagai primary key dan foreign key yang pertama, kemudian dealer ID sebagai primary key dan foreign key yang kedua, yang sudah bisa dilihat dikaitkan dengan ini. Untuk input stocks, kita memiliki satu primary key dan dua primary key dan dua foreign key, yaitu yang pertama username dan yang kedua adalah product code. Untuk manage sales juga sama, kita memiliki username sebagai primary key dan foreign key yang pertama, kemudian sale ID sebagai primary key dan foreign key yang kedua. Di sini kita juga ada hubungan antara sales dan stocks, yaitu from, kita memiliki sales ID sebagai primary key dan product code sebagai primary key dan foreign key yang kedua, diikuti dengan quantity. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada sugesti atau komentar bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah.